Episode 20. Marah, Eriska mendorong tubuh Raka dengan kuat. Cewek itu takut saat melihat wajah Raka yang terlihat marah padanya. Lo tuh ngomong apa? Gue ingkar janji apa? Gue nggak ngerti. Seru Eriska. Raka tertawa sinis. Matanya menatap tajam ke arah Eriska. Gak usah munafik deh. Ternyata hati lo emang busuk ya. Gue kira lo udah berubah. Tapi nyatanya, Raka masih tersenyum sinis. Mengejek Eriska. Eriska mengepalkan tangannya mendengar ucapan Raka. Dia tidak mengerti apa yang diucapkan cowok ini. Brengsek, hati lo tuh yang busuk. Gue nyesel pernah jatuh cinta sama Elo. Mata Raka membola mendengar ucapan Eriska. Kenapa dia merasa tidak suka jika Eriska menyesal telah mencintainya? Eriska sudah begitu muak dengan ocehan Raka yang tidak berguna. Jika cowok itu memang sudah sangat membencinya, tidak seharusnya Raka berujar seperti itu, mengatainya memiliki hati yang busuk. Siapa yang gak sakit hati jika dikatain seperti itu? Eriska langsung pergi dari hadapan Raka. Dia akan terus emosi jika berhadapan dengan cowok itu. Namun baru beberapa langkah Eriska berjalan tiba-tiba lengannya dicekal oleh Raka. Lo mau pergi kemana? Urusan kita belum selesai. Eriska menghempaskan tangan Raka dengan kuat. Sekarang cewek itu benar-benar emosi. Brengsek, urusan apa yang lo maksud? Hah? Seru Eriska. Rasanya dia mencakar wajah Raka saat ini juga. Cih, lo gak usah pura-pura bego. Gue tau lo gak suka kalau gue deket sama Norin dan cuma lo yang tahu kejadian di gudang belakang sekolah. Dan kini lo berhasil bikin nama gue dan Norin jadi jelek. Selamat Eriska. Eriska membelalakan matanya mendengar ucapan Raka. Kali ini dia sedikit paham dengan apa yang diucapkan Raka sejak tadi. Oh, jadi ulah bejat kalian udah tersebar. Bagus dang. Emang seharusnya gitu biar semua orang tahu seperti apa lo dan cewek cupu lo itu yang sebenarnya. Raka memajukan wajahnya. Kali ini dia tersenyum miring menatap Eriska. Sepertinya Eriska terlalu cemburu hingga membuatku cewek itu menyebarkan aibnya bersama Norin. Jadi bener kalau lo yang udah nyebarin hal itu. Raka semakin mendekatkan wajahnya ke arah wajah Eriska. Dan hal itu membuat Eriska memundurkan langkahnya. Gue bukan orang licik yang akan melakukan hal itu. Tapi siapakah yang menyebarkan berita skandal itu? Gue salut sama dia. Dia berhasil membuat nama baik seorang Raka Anggara benar-benar jatuh. Eriska tersenyum lebar. Namun senyuman itu dalam artian mengejek. Loh, Raka benar-benar emosi. Dia bisa membuat Eriska menurut padanya lagi. Dan Raka tidak suka jika Eriska bersikap menyebalkan seperti ini. Apa? Gue udah gak sudi sama Elo. Gue juga gak ada untungnya buat masih tahu sejauh apa hubungan lo sama si cupu. Gue malu dan jijik sama perbuatan lo. Raka ingin menarik tangan Eriska tetapi sebuah tangan besar menghalanginya. Jadi cowok jangan cemen bro. Beraninya sama cewek. Eriska terkejut ketika melihat Gala yang sudah berada di hadapannya. Raka menatap tajam cowok baru di sekolahnya itu. Entah kenapa sejak pertama kali melihat keberadaan Gala, membuat Raka muak dan tidak suka. Jangan ikut campur urusan orang lain, ucap Raka tajam. Gue bukan orang lain bagi Rizka. Jadi kalau lo nyakitin Rizka, lo harus berurusan sama gue, ujar Gala. Brengsek lo. Raka sudah akan maju, namun teriakan Norin menghentikan tangan Raka. Kak Raka. Norin berlari ke arah Raka dengan mata yang sembab. Eriska hanya menatap jengah dengan kedua pasangan itu. Sedangkan Gala yang melihat situasi jadi semakin runyam kalau mereka masih berada di tempat itu. Akhirnya mengajak Eriska pergi menuju tempat tersebut. Norin, kenapa? Raka melihat wajah Norin yang masih basah. Sepertinya gadis itu baru saja menangis. Kak, semua orang sekarang membenci aku kak. Mereka bully aku karena dekat dengan Kak Raka. Apalagi soal di gudang itu. Siapa yang menyebarkannya? Aku jadi dibenci seluruh siswa. Hiks, Raka merasa kasihan terhadap gadis itu. Dia tidak habis pikir kenapa Eriska begitu tega dengan menyebarkan gosip sialan itu. Meskipun itu adalah fakta, udah, nggak usah nangis. Lagian itu semua salah kita. Seharusnya kita nggak ngelakuin itu, ujar Raka. Norin sedikit tersentak mendengar ucapan Raka. Jadi apa maksud Raka? Seharusnya mereka tidak perlu ciuman. Padahal setahu Norin Raka juga menikmatinya. Bahkan dia bakal meneruskan kegiatan itu jika Eriska tidak datang. Iya kak. Itu adalah salahku. Aku yang mencium Kak Raka duluan. Sebenarnya aku melakukan itu karena aku cinta sama Kak Raka. Aku sayang sama kakak.
Dan aku juga tahu kalau kakak sayang sama aku kan? Tanya Norin menatap mata Raka untuk mencari jawaban atas pertanyaan itu. Raka sendiri cukup terkejut dengan keberaniannya Norin yang mengutarakan perasaannya. Tidak disangka jika Norin memiliki keberanian itu. Padahal Raka saja tidak cukup berani jika harus mengutarakan perasaannya. Karena Raka merasa rasa untuk Norin sebatas tertarik saja. Sayang mungkin ada. Tapi kalau cinta, Raka tidak tahu. Yang jelas semakin lama dia merasa semakin tidak suka dengan sikap Norin yang dengan terang-terangan merasa dekat dengannya. Udah jangan nangis lagi. Sebaiknya kita klarifikasi aja kalau berita itu enggak benar dan kita enggak pernah ngelakuin hal itu. Gimana? Norin mendongak menatap Raka dengan tatapan tidak percaya. Jadi ini maksudnya Kak Raka tidak mau mengakui hal itu? Kenapa Kak Raka tidak mau mengakuinya? Bukankah dia juga suka sama aku kan? Batin Norin. Raka langsung berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tepatnya ke arah Norin. Karena pria itu harus semakin menjaga jarak agar nama baiknya tidak tercemar. Kak Raka. Norin kesal karena Raka pergi begitu saja tanpa mengajaknya. Padahal gadis itu sudah mengira jika pasti akan menjadi berita yang begitu heboh. Dan Raka semakin sayang dia. Gala menatap wajah cantik Eriska yang kini terdiam tengah memikirkan sesuatu. Dia tahu masalahnya yang membawa nama Eriska ke dalam masalah percintaan Raka dan Norin. Kamu tahu nggak? Kalau orang bengong itu nanti akan kesambet setan. Loh. Eriska menoleh menatap Gala. Sepertinya cowok ini memang suka sekali mengikutinya. Bahkan sekarang dia mengikuti Eriska sampai di taman. Riz, udah nggak usah sedih. Masa cuma masalah kayak gitu bikin lo galau? Eriska menoleh. Siapa yang sedih? Gue cuma lapar. Jawab wanita itu asal. Wajah Gala berubah menjadi berbinar. Kalau lo lapar. Ngomong kayak dari tadi. Bukankah gue udah bilang mau traktir lo makan selama 3 hari ke depan? Ya, udah ayo. Akhirnya Eriska dan Gala pergi ke warung sate setelah pulang sekolah. Menghiraukan Raka yang sejak tadi menatap ke arah mereka dengan wajah yang sudah merah padam. Bersambung.